warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Jumpa lagi dengan saya Lila Rahma dalam Opsi episode ke-18. Hari ini kita spesial sekali. Kita akan berbincang-bincang dengan unit kegiatan mahasiswa di Universitas Bojonegoro, yaitu UKM Pramuka. Nah, di sini bersama saya sudah hadir kakak-kakak dari UKM Pramuka. Ada Kak Sai dan Kak Nabila. Selamat datang Kak Sai dan Kak Nabila. Selamat datang. Salam Pramuka. Salam. Kurang semangat ya. Katanya anak pramuka itu kan harus ceria ya kan? Iya, betul. Di Desa Dharma ada gitu kan? Iya, Kita ulangi. betul. Salam pramuka. Salam. Gitu dong. Kak saya kan Bella, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat ya. Iya, sehat selalu. Tadi berangkat dari rumah jam berapa nih? Tadi berangkat dari rumah kuliah dulu itu jam 8, terus kemudian ke sini. Masih sempat kuliah ya? Iya. Kalau Kak Bella ini kan kimia ya? Iya, Udah kuliah juga tadi? udah. Nah, sekarang kita mau bincang-bincang terkait UKM Pramuka nih. Karena banyak kan dari teman-teman itu sebagian tuh banyak banget yang belum tahu UKM Pramuka Unigoro. Nah, ini saya mau tanya dulu. Pastikan UKM Pramuka Unigoro kesini kan ada sejarahnya. Gimana sih ceritanya kok di Unigoro bisa didirikan UKM Pramuka? Karena Bella. Jadi dulu itu ceritanya gini, ada beberapa mahasiswa dari Universitas Bojonegoro yang kebetulan itu menjabat juga sebagai Dewan Kerja Cabang Bojonegoro, dan beliau-beliau punya inisiatif. Nah, bagaimana caranya di Unigoro ini juga ada UKM Pramuka? Gitu. Tahun berapa itu? Tahun 2017. 2017 ya. Berarti baru berdiri 3 mau 4 tahun ini ya? Betul. Baru berarti ya teman-teman UKM Pramuka ini adalah UKM yang paling baru sendiri di Universitas Bojonegoro. Tapi sampai sekarang masih aktif ya kegiatannya? Alhamdulillah masih Aktif ya. Kak Sai nih, Iya. tahu kan sejarahnya juga? Jangan sampai nggak tahu ya. Yang di Iya. Unigoro tahu ya. Ya, di Unigoro tahu. Kalau di sejarah pramuka di dunia gimana Kak? Sejarah di dunia itu Baden Powell itu itu dulu itu membuat sebuah kayak perkemahan. Jadi semua negara itu diundang untuk acara kemah tersebut. Nah, di dalam kemah tersebut itu dijelaskan bahwa pramuka itu seperti ini dan seperti itu. Oh, Gitu. berarti itu juga inisiatifnya juga dari Iya. Baden Powell ya? Iya, gitu. Kalau di Indonesia gimana? Kenapa bisa sampai ada pramuka masuk ke Indonesia ini? Kalau di Indonesia ini istilahnya kan dulu mungkin diundang ketika acara perkemahan besar yang dimana itu diselenggarakan di Mana ayo? Lupa nih iya, kayaknya. lupa. Itu terus kemudian ke Indonesia itu dijabarkan lagi. Nah, itu juga caranya juga sama, mengumpulkan beberapa dari pulau seperti Jawa, Kalimantan dan lain sebagainya itu Oh, dulu dikumpulkan. jadi perwakilan pulau ya, bukan Iya. pakai provinsi gitu bukan ya? Juga pulau dan beberapa provinsi. Oh, Kalau gitu. dulu kan provinsinya masih sedikit gitu. Bener banget. Ya. Setahu saya kan di pramuka tuh ada istilah gudeg, ya nggak sih? Iya, betul. Ada di SMA, SMP, SD. Dulu aku saya SD juga ada gudeg, ada nomornya. Itu apa sih sebenarnya gudeg itu? Gudep itu gugus depan. Gugus depan itu berada di, kalau sekarang itu berada di pendidikan. Jadi seperti sekolah dan lain sebagainya itu. Karena Bila tahu nggak gudegnya Unigoro berapa? Tahu dong. Berapa Kak? 01.199 dan 01.200. Kenapa ada dua nomor itu? Jadi 01-nya itu nomor dari Kuarcap gitu. Jadi Terus? semua Budeperti yang ada di Bojonegoro itu pakai 01, tapi yang berbeda itu yang belakangnya. Iya. Nah, yang saya tanyakan tuh itu kenapa di belakangnya itu ada 2 gitu? Karena kita mungkin satuan terpisah, jadi kita memakai 2 gudep. Jadi satunya buat yang cewek, satunya buat yang cowok Iya, gitu ya? betul gitu. Baru tahu aku. Karena beda Kak Sai. Dulu kan kita waktu SD, SMP, SMA tuh pramuka tuh males banget, tau gak sih? Iya. Jadi disuruh pramuka, disuruh ikut ekskul pramuka tuh paling males, beneran. Itu yang saya rasain dulu. Tapi kalau SD sih mungkin enggak. Kalau SD tuh masih seneng-senengnya gitu ikut kegiatan. Nanti pengen deh pramuka, nanti biar diajak kemah ke sini gitu. Kalau SD tuh masih seneng-senengnya, tapi begitu masuk SMP, SMA, itu tuh kayak diwajibin pramuka tuh ngeluh gitu semuanya. Bahkan ada yang kabur sekolah. Saya dulu juga pernah kabur kayak gitu.
Kalau di perguruan tinggi juga sama kayak gitu juga. Jadi gini, kalau di perguruan tinggi ini berbeda dengan dulu kalian ketika siaga, penggalang ataupun penegak. Itu bedanya apa? Kita itu kegiatan itu istilahnya bebas lah. Apalagi kita juga Pandega itu masuknya ke pengabdian masyarakat. Jadi kegiatan kita luas, bebas juga. Kegiatan luas itu kegiatan seperti apa tuh? Kegiatan luas itu seperti gini, kalau di penegak mungkin apa istilahnya PBB saja gitu, terus juga materi saja. Kalau kita juga ada istilahnya pengabdian masyarakat seperti baksos, dan juga apa itu kemarin ikut partisipan di kegiatan Jawa Timur yaitu EJGC yang berada di Tanjung Harjo. Itu kegiatannya kayak bedah rumah gitu. Jadi kita sasarannya menuju ke pengabdian masyarakat. Oh, jadi kalau di perguruan tinggi ini lebih bebas ya? Iya. Karena dulu kan yang kita rasain itu waktu SMP, SMA disuruh ikut pramuka, nanti itu malesnya kenapa? Males digambar ya tau gak sih? Dipanas-panasin, disuruh baris berbaris, disuruh tepuk pramuka, pokoknya disuruh gitu sama kakak-kakaknya dulu waktu jadi senior itu, nanti kalau salah belum lagi dihukum, dimalu-maluin gitu kan ya Kak ya? Kak Bella dulu ngerasain itu nggak? Pernah nggak sih? Iya sih, kalau di SMA makanya di SMA itu kan kayak monoton banget gitu loh. Kegiatannya cuma itu aja, terus yang di pikiran saya, alah nanti kalau semisal pelantikan ya wes gitu aja, dimarahin terus gitu. Tapi kalau di perguruan tinggi ini waktu jadi junior nggak ada marah-marahan kayak gitu nggak ya? Nggak ada sama sekali. Jadi rasanya tuh beda banget sama pramuka yang ada di gudeg-gudeg penegak sama penggalang gitu. Aku boleh gabung nggak sih? Boleh. Tapi udah Boleh, semester kan? 8 nggak ya? Nggak mau ngulang lagi aku. Terus tadi kan dibilang ada kegiatan-kegiatan ya. Kalau di UKM Pramuka Unigoro yang udah apa aja kegiatannya? Kegiatan yang udah di UKM Pramuka itu mungkin latihan rutin. Mungkin kita PBB, itu PBB bukan sebagai peserta, tapi cara mengajar PBB yang benar. Jadi kita karena kita sudah Pandega, kita apa istilahnya menjurusnya ke mengajarnya. Nah, seperti itu. Jadi menyiapkan kayak pelatihnya gitu Iya, ya, bukan kamu yang diajarin PBB, karena pasti udah bisa semua ya kan? Iya, ya mungkin ada yang sudah bisa, ada yang belum, karena karena ya mungkin sebagian ada yang sudah dari SMK-nya itu istilahnya sudah terlatih, ada yang belum, jadi kita samakan semua. Apalagi nih Kak, selain dari itu nih Kak Bella? Banyak juga sih. Kayak kemarin kita sempat menawarkan, jadi kita itu di Racana itu kayak fasilitator gitu. Kita menawari mereka itu inginnya minat bakat mereka itu seperti apa. Nanti kita carikan fasilitator, jadi mereka bisa mengembangkan apa yang memang benar-benar diminati gitu. Nah itu contoh kegiatannya apa aja nih yang udah kayak yang minat mereka, maksudnya itu kan berarti kan harus yang di luar pramuka kan kegiatannya? Iya, mungkin itu Kak Sai bisa menjelaskan, sekaligus beliau juga pernah menjadi fasilitator dari minat bakat mereka. Gitu. Kak Sai silakan. Ya gini, jadi kegiatan yang sudah itu seperti apa itu bakti sosial kemarin. Bakti sosial itu berada di alun-alun. Ketika orang-orang apa itu CFD biasanya kan hari Minggu gitu ya. Dari itu terus kemudian kita istilahnya membersihkan sampah yang berserakan ketika apa itu orang-orang CFD gitu. Terus kemudian kegiatan selanjutnya itu kemah apa itu kemarin juga habis kemah Temu Racana Bojonegoro. Itu kemahnya berbeda dengan kemah yang lain. Maksudnya kemahnya bukan kemah penggalang dibentak-bentak gitu, bukan. Jadi ngapain aja tuh kemahnya? Kemahnya itu jadi gini, nyari pacar. Ya. Kemahnya itu tidak ada panitianya, jadi panitianya itu kita sendiri, kita jalankan sendiri. Jadi kita dilatih untuk menjadi panitia ketika kemah. Jadi gitu. dari kita untuk kita sendiri Ya, gitu betul. ya? Kayak gitu sih. Apa nggak ribet kayak gitu tuh? Panitia dijalani sendiri, nanti kita juga sendiri yang jadi pesertanya. Nah itu kan pas apa itu kegiatan tersebut kan istilahnya intinya itu kan untuk mendidik menjadi panitia. Jadi kita juga dilatih menjadi panitia juga jadi peserta gitu. Apalagi tuh, ada kegiatan lain nggak? Kegiatan lain kemarin kita juga ikut apa Kak? Yang kemarin lomba apa Kak? Yang di yang juara itu tuh? Iya, yang juara itu. Ya. Indonesia Smart Scouts Aku Festival. tahu loh, masa kalian lupa? Gimana sih?
Itu kemarin juara ya? Dapat juara ya? Benar. Iya betul, itu kemarin juara 3 tingkat Pandega nasional. Nasional. Iya betul. Jadi tingkatannya udah se-Indonesia nih ya? Iya se-Indonesia. Juara 3. Tingkat Wow. Pandega itu. Apa sih itu lombanya? Lombanya kemarin itu Kak Nabila yang mandu, jadi Kak Nabila mungkin yang lebih mengerti. Apa Kak Nabil? Lombanya itu kemarin kayak seleksinya itu ada beberapa tahap. Yang pertama administrasi, terus ada lagi kayak cerdas cermat gitu. Sampai mana pengetahuan mereka. Terus yang lolos itu diambil 20-an kalau nggak salah. Oh, jadi pakai tahap gugur gitu ya? Iya, setelah itu terus bagaimana seorang pandega itu bisa menemukan teknologi tepat guna yang bisa digunakan oleh masyarakat. Nah, ini juga yang menjadi latar belakang kita untuk terus mengembangkan pramuka. Jadi pramuka itu nggak melulu monoton itu aja, tapi kita juga bisa fleksibel dengan perkembangan zaman, gimana yang sekarang disebut zaman milenial gitu. Jadi ngikutin kalau zamannya TikTok kita ikut TikTokan gitu ya. Karena Kak saya punya TikTok. Alhamdulillah adik saya yang punya. Kak saya nggak punya. Nggak punya. Kalau Kak Nabila pakainya punya nih. Nggak punya. Nggak punya masa. Serius? Nggak percaya aku tuh. Selain dari lomba-lomba itu tadi kegiatan yang udah, ada lagi nggak kegiatan yang kemarin tuh saya dengar kayaknya UKM Pramuka bikin kayak pelatihan AutoCAD itu, iya nggak sih? Iya kemarin itu gini, jadi teman-teman kan pengen apa itu bakatnya kan rata-rata dari teknik sipil. Jadi kemarin itu sempat membuat kayak pelatihan AutoCAD. Jadi yang pengen ikut AutoCAD ya AutoCAD, terus juga kemarin mau adakan ini besok Photoshop dan Corel itu juga di. Berarti ini bener-bener nambahin kapasitas, nambahin apa ya? Ya minat bakat teman-teman lah. Jadi gitu. meningkatkan SDM dari anggota UKM Pramuka juga nih ya? Iya betul. Tapi kalau di luar teknik sipil bisa nggak ikut pelatihan AutoCAD itu? Bisa. AutoCAD itu kan istilahnya aslinya itu tidak hanya bangunan saja. Jadi kayak robot ataupun sepeda ataupun lain itu juga bisa. Jadi kayak apa itu jurusan lainnya juga bisa. Kalau yang kemarin ikut di UKM Pramuka nih, rata-rata teknik sipil semua apa ada dari luar fakultas? Kalau UKM Pramuka itu rata-rata apa itu teknik sipil, tapi yang lain itu juga banyak seperti ekonomi, juga fisip dan pertanian mungkin kayak gitu. Terus kegiatan yang akan direncanakan nih apa? Kegiatan yang akan direncanakan besok ini. Bentar. Sebelum ke saya kegiatan Oke. yang direncanakan, ya kan? Mumpung masih bahas kegiatan yang ini ya, yang Iya, udah-udah. yang udah-udah. Pasti kan kalau kita melaksanakan kegiatan, kalau kita membuat kegiatan, itu kan pasti ada problemnya kan ya, setiap Iya, kegiatan. Nggak problem. mungkin nggak mungkin kita buat kegiatan tuh terus mulus semuanya berhasil, nggak mungkin ya. Pasti 1-2 atau sedikit tuh pasti ada masalah. Nah, kalau di UKM Pramuka ini tantangannya apa sih? Kalau di UKM Pramuka sendiri itu ya saya rasa semua organisasi sama sih ya. Kendalanya masih di SDM-nya, karena kalau seorang mahasiswa saya kira yang jadi mahasiswa kuliah pulang itu juga jarang. Jadi kegiatan mereka nggak cuma 1 atau 2 aja, bisa sampai 3 atau bahkan sampai 5 gitu. Jadi kendalanya ya bagaimana cara mereka memanajemen waktu itu aja. Gitu. Dari yang saya lihat nih ya, kalau biasanya kan minat mahasiswa, minat teman-teman itu buat ikut UKM Pramuka tuh lebih sedikit daripada UKM lainnya. Ini kan pastinya juga termasuk tantangannya. Nah, ini ada nggak sih nantinya yang akan disiapkan buat nanti kedepannya bisa menarik mahasiswa lebih banyak lagi yang ikut anggota UKM Pramuka? Jadi kita rencananya besok itu biar mahasiswa banyak yang minat, itu kita juga kan kita eranya sekarang digital semua. Mungkin kita perbanyak seperti pelatihan-pelatihan gitu. Pelatihan digital seperti kayak tadi AutoCAD, Photoshop dan Kak Sai, video tapi gitu. jangan-jangan nanti waktu kita ngikutin digital, nanti kita lupa nih sama yang dulu-dulu, kita nggak inget sama sejarah-sejarah dulu, kita lupa sama kebiasaan tradisi dulu. Gimana tuh kalau kayak gitu? Kan itu kan yang apa itu pelatihan itu kan harinya hari bebas lah. Kalau kita latihannya itu kan juga rutinan. Jadi kita rutinannya untuk pramuka, maksudnya kegiatan pramuka yang mana itu sejarah dan kegiatan pramuka seperti tali temali, PBB dan lain sebagainya itu ketika latihan rutinan itu diajarkan. Nah, ketika apa itu hari bebas atau free atau pengen hari apa itu
kita adakan latihan digital kayak Kak gitu. Nabila, Dasa Dharma nomor 5 apa Kak? Karena dari tadi tuh bengong ya kan. Kak Nabila kayak memikirkan sesuatu gitu jadinya. Tahu gak sih Dasa Dharma nomor 5 apa? Iya, rela menolong dan tahu. Oh tahu ya berarti ya. Iya. Kalau nomor 9? Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Oh benar tahu. Kak Sai, Dasa Gimana? Dharma nomor 3 apa? Dasa Dharma ketiga, Apa yuk? Mikir masih loading. Apa Kak? patuh dan suka Oh, bermusik. salah, itu nomor Gimana? 4. Oh, nomor saya 4 tahu loh, berarti. Kak. Oh iya, Saya gitu. nggak tahu, saya kan dulu Saya juga kan pernah juga gitu. tahu. Apa Kak Sai? Nah, teman-teman ini kenapa ini Kak Nabila temennya ini bisa lupa? Bagaimana? Betul Kak, nomor 3 itu patuh dan suka Masa bermusyawarah. iya? Enggak kok. Iya, gimana? Enggak sih, seingatku enggak. Bener Kak Nabila? Patriot yang sopan dan kesatuan. Loh ya kan, aku loh masih inget Kak Iya, Sai. Kak. Nanti ini perlu dipanggilkan kayak Pak Herta ya, buat dibimbing lagi Dasa Dharmanya Pak Herta. Jadi triknya gini hasilnya, Dasa Dharma itu ada kodenya. Biasanya kan agak lupa gitu. Kak Sai ngapain ngasih trik sih? Orang tadi saya tanya kamu lupa. Duh, itu kan tadi Pura-pura gitu. Iya, gitu. Enggak deh. Saya tuh tahu loh ya orang pura-pura sama beneran. Apa triknya? Triknya itu ada sebuah kode. Jadi triknya itu Taci Papa Rera Hedi Bersu. Apa sih itu? Gini, Taci Papa Rera Hedi Bersu itu sebuah kode yang biasanya dihafalkan ketika Dasa Dharma. Pasti semua orang pramuka kalau menghafalkan Dasa Dharma itu pakai kode itu. Masa iya? Iya Kak. Emangnya itu kode apa sih? Gitu. Kodenya itu kata depannya Kak, seperti Taci, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan gitu. Terus yang selanjutnya apa? Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 2 cinta alam dan sayang sama manusia. Beneran itu sayang sama manusia? Iya, ya gimana Berarti ya? sayangnya banyak dong. Iya. Bahaya nih ya UKM Pramuka, sayangnya di mana-mana. Ya, sayangnya itu aslinya cuma satu di sini, satu di sana, dan di mana-mana. Ini dibongkar sendiri nih aibnya teman-teman. Aku nggak ikut-ikutan ya. Kak Sai, kalau nanti habis ini sepikannya hilang, jangan salahkan saya ya. Waduh. Karena dia ngomong Kak Sai sendiri. Habis cinta alam dan kasih sayang sama manusia apa? Yang tadi disebutkan Kak Nabila itu patuh dan suka bermusyawarah. Enggak. Lah gimana? Dia tuh Dasa Dharma nomor 3 tuh selalu lupa loh dari tadi tuh. Kayaknya banyak pikiran. Iya. Mungkin mikir ini loh karena beda tadi saya bilang nanti takut speakernya hilang, dia habis bilang gitu kayaknya nyesel. Oh, gitu. Jadi nanti kalau mau minta videonya di cut, minta ke tim IT ya, tapi Iya. kayaknya nggak mungkin dia di cut karena kita kan apa adanya. Langsung ya ini ya. Iya, iya. Itu tadi udah Dasa Dharma. Kalau kegiatannya yang akan dijalankan apa, Kak Nabila? Bosan aku tanya sama Kak Sai, tanya Kak Nabila aja. Jadi gini, kemarin sempat saya tanya juga ke anggota Rajana, maunya itu kayak gimana gitu. Dan ternyata mereka pengennya kita tetap adakan AutoCAD, tapi Iya. juga ada desain yang lain gitu. Kayak benar yang dikatakan Kak Sai tadi, di Photoshop kayak CorelDRAW dan lain sebagainya gitu. Nanti mungkin ke depannya kan kita Bikin kelas masak-masak gitulah. iya, kita bikin kelas untuk Aku bercanda loh mereka. ya. Itu yang ikut kelas AutoCAD dan sebagainya itu harus ikut UKM Pramuka dulu atau kita nggak ikut UKM Pramuka boleh ikut? Kalau pelatihan itu istilahnya kita buat dulu ke spesifik anggota kita dulu. Kalau besok banyak teman-teman dari luar yang pengen ikut, ya silakan. Tapi sementara mungkin dari anggota dulu. Nah, gitu. semoga nanti tahun depan yang ikut UKM Pramuka lebih banyak lagi ya. Karena pemikirannya teman-teman itu tuh kalau di Pramuka tuh dia males. Dia takut kalau disuruh-suruh, digambar, terus dikerjain kayak gitu tuh dia malesnya mungkin kayak gitu. Soalnya itu yang saya rasakan. Itu tadi kita udah bincang-bincang masalah sejarah, terus apa tadi? Gudep ya? Iya, gudep. Gudep, terus ada Kegiatan. bentar deh, tadi di awal aku inget tuh kayak bilang dulunya UKM Pramuka terus jadi apa, berubah jadi apa gitu namanya? Jadi dulu itu gini, dulu itu kan apa itu istilahnya UKM. Terus kemudian di 2019 SK kita itu dari atasan itu SK Gudep itu turun dan nah itu jadi apa itu namanya Racana sekarang. Jadi Racana ya gitu. Emang bedanya UKM Pramuka sama Racana apa? Karena kita kan di kampus kan sama-sama UKM kan semuanya nyebutnya. Ya
Kak Nabila mungkin istilahnya yang lebih paham istilahnya Racana dan UKM itu karena lebih dulu kuliahnya daripada saya. Oh, yang lebih senior ya? Iya, lebih Ampun senior. Silakan senior dijelaskan. Jadi kalau UKM itu kita masih terpaku dengan apa yang dikatakan pembina, biasanya kan gitu. Tapi kalau kita di Gudep, kita bisa semisal Mbak Lila nih ya, kuliah di Kak Lila dong, kan pramuka, nggak ada Iya. mbak-mbakan, mbak mas-mas tuh nggak ada. gitu. Ya. Kalau semisal Kak Lila kuliah dari IKIP misalkan, mau ikut pramuka di Universitas Bojonegoro, itu bisa kalau kita punya Gudep gitu. Oh gitu. Iya, Jadi dari perguruan tinggi lain boleh dong ya? bisa. Aturan sekarang udah bisa kayak gitu. Bentar-bentar, tadi kan yang saya masih bingung dari awalnya UKM Pramuka bisa jadi Racana itu kayak gimana? Dulunya kan didirikan itu hanya UKM Pramuka gitu. Nah, setelah berdiri selama 1 tahun, 1 atau 2 tahun gitu, nah kita ngajukan SK Gudep ke Kuarcap dan ternyata SK-nya turun. Kita bisa berubah jadi dari UKM ke Gudep gitu. Jadi kita udah punya Gudep sendiri. Oh gitu. Sekarang ketuanya siapa? Eh, Mas Ai sama Kak Nabila ya? Iya, ketuanya. Jadi kita punya ya tadi yang dijelaskan. Jadi kita punya 2 Racana. Kan kalau di UKM lainnya kan ketua cuma 1. Ya, itu Kenapa kalau kalian 2? jadi gini, kita punya UKM apa itu punya ketua 2 itu karena kita istilahnya strukturnya juga beda. Jadi ada struktur Racanapa dan juga ada struktur Racanapi. Jadi sendiri-sendiri ya? Ya, sendiri-sendiri. Terus apa nggak ribet nanti sendiri-sendiri? Kegiatannya juga sendiri-sendiri? Kalau kegiatannya itu juga sama, tapi mungkin kalau dari strukturalnya itu berbeda gitu. Oh, jadi kegiatan tetap bareng-bareng kan ya? Iya, gitu. Karena kita kan nggak bisa dipisahkan. Apa jangan-jangan nanti Kak Nabila sama Kak Said cilok nih? Wow. Kenapa Enggak lah, Kak. ketawa? Iya, enggak lah. Enggak. Kita Apa? Emangnya nggak ada yang cinlok gitu? ya gimana ya? Udah gimana? Kalau Tadi kan kegiatan katanya biasa kasih gitu sayang lah. sama manusia. Ya enggak Gak apa-apa loh ya, ini gak apa-apa dibongkar di sini. Siapa tahu nanti ini karena yang nonton banyak, jadi yang mengaminkan juga banyak. Terus nanti lulus kuliah jadi satu. Terus upacaranya pakai upacara pesta yang pramuka-pramuka gitu kayak yang sempat viral-viral gitu. Ya enggak lah, Kak. Ini Kak Nabila ini juga sudah punya sepikan banyak, Kak. Ya, Itu kan masih pacar. Ya saya doakan semoga langgeng ya sama Iya. pilihannya sendiri-sendiri maksudnya. Kalau nantinya jodoh ya nggak apa-apa. Nah sebelum kita akhiri ngobrol kita, sebenarnya saya nggak mau mengakhiri sih karena ini udah siang juga ya. Waktunya kita makan siang. Ada nggak closing statement buat teman-teman supaya bisa ikut UKM Pramuka? Gini, jadi kesan saya mungkin untuk mahasiswa ataupun kakak-kakak yang lain belum ikut pramuka. Jadi di kegiatan kita di Pandega itu kita berbeda dengan penggalang ataupun penegak. Jadi kita lebih free dan juga lebih bebas. Jadi kalau kalian minat seperti apa, kita juga realisasikan kayak gitulah. Jadi tidak sepaneng lah istilahnya. Jadi Gitu. peka gitu ya? Iya, Tidak peka. Bisa nggak sih baca isi hati anggotanya? Aku pengennya gini tapi dia nggak berani ungkapin, bisa nggak? Gimana triknya, Kak? Kayaknya Kak Sai yang lebih mahir, Kak. Itu bisa lah, Kak, itu. Bisa Tak dicari kasih ya? triknya. Oke. Kak Nabila ada closing statement nggak? Pesan saya, jangan samakan pramuka di kampus itu sama pramuka yang ada di penegak sama penggalang. Nah, di sini kita lebih bisa bermanfaat untuk masyarakat, kita bisa lebih luas gitu. Gitu. Udah Kak? Nggak ada yang ditambahin lagi? Udah cukup. Oke pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan UKM Pramuka hari ini. Jangan lupa saksikan opsi selanjutnya. Saya ucapkan terima kasih untuk Kak Sai dan Kak Nabila. Terima kasih ya udah mampir di sini. Jangan bosan untuk mampir selanjutnya. Dan kita akhiri perjumpaan kita hari ini. Saya Dela Rahma, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.